Selain kau, tiada yang lain. Ada bagiku di surga. Selain kau, tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Selain kau, tiada yang lain. Ada bagiku di surga. Selain kau, tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Selain kau, tiada yang lain. Ada bagiku di surga. Selain kau, tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Oh Tuhan, Engkaulah Yesus, Engkaulah Tuhan. Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan kami dalam ibadah tengah minggu kali ini. Mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur buat hari ini. Oleh karena kemurahan Allah, kami boleh melakukan semua aktivitas kami. Ada di dalam pagar kasih karunia perlindungan daripada Tuhan. Di tengah pandemi yang kami sedang hadapi Tuhan, di keadaan kami. Kami tahu dampaknya begitu luar biasa Tuhan. Kami semua yang
Kau kasihi, mungkin kami mengalami berbagai macam pergumulan. Tetapi kami percaya bahwa Allah kami memegang kendali atas kehidupan kami. Dan Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang berdaulat atas seluruh hidup kami. Oleh sebab itu Bapa, tenanglah jiwa kami di hadirat-Mu saat ini. Kami mau belajar merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarkan Tuhan menolong kami untuk kami mengerti akan setiap kebenaran-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat saat ini. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu yang masih banyak kekurangan dan kelemahan ini, kiranya Tuhan menolong, biar setiap apa yang kami pelajari, apa yang kami renungkan, semua berasal daripada Tuhan, dan semua akan membangun iman kami, untuk kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati Tuhan pemberitaan firman-Mu, berkati jemaat Tuhan, berkati hamba-Mu ini. Kami bersyukur Bapa, kami renungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya diberkati oleh Allah dan dikasihi oleh Tuhan. Bersama kita berkata, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kali ini kita akan melihat firman Tuhan dari kitab Daniel pasal yang ketiga, Bapak Ibu. Saya beri judul, kalau bisa diberi judul firman Tuhan kali ini adalah sekalipun, atau dalam bahasa Inggrisnya kita mengerti dengan kata even if, Bapak Ibu. Nanti kita akan melihat kenapa tema kita berjudul sekalipun. Bapak Ibu, kekasih Tuhan, sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan yang mau terus bertumbuh di dalam Tuhan, mengenal Tuhan, Bapak Ibu, kita perlu mengerti, Bapak Ibu, kenapa kata sekalipun ini penting sebagai orang yang bertumbuh dalam Tuhan, Bapak Ibu. Karena perjalanan iman kita kepada Tuhan, Bapak Ibu, akan selalu ada ujian dan pencobaan yang terjadi untuk melihat betapa murni iman percaya kita kepadanya. Dan bagaimana kemurnian kasih kita kepada Tuhan hidup di tengah pandemi yang dampaknya masih kita rasakan sampai sekarang ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, untuk itu tidak ada salahnya kita akan merenungkan dan belajar mengenai bagian ini. Buka bersama-sama di dalam Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Kitab Daniel pasal yang ketiga ayat 17 dan 18. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Nah, kalau kita lihat, kita amati di ayat 18, kata seandainya tidak. Nah, di dalam New American Standard Bible menuliskan bahwa but even if he does not, dikatakan. Tetapi sekalipun dia tidak. Nah, kalau kita melihat ciri-ciri kalimat kompleks dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada penggunaan kata konjungsi subordinatif. Bapak Ibu, hubungan antara klausa utama dan klausa subordinatif, kata seandainya tidak ini bisa disamakan dengan satu kalimat, yaitu sekalipun. Bapak Ibu. Nah, kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego itu adalah kisah yang kita tahu sangat terkenal dan kita sudah pernah belajar mengerti sejak dari sekolah minggu. Kita sudah diajarkan bagian ini, bagaimana iman sejati yang diseberangkan melalui kisah yang luar biasa ini, Bapak Ibu. Tapi saya mau ajak kita perhatikan kata seandainya tidak atau kata sekalipun, dan itulah menjadi judul renungan kita pada kali ini. Kata Ibrani dalam bagian ini penulis terinspirasi dari bahasa Aramik. Saya coba melihat dari kata henla Aramik, yang berarti adalah behold and nothing. Artinya adalah memperhatikan dengan sungguh dan melihat sesuatu yang besar dan aneh, namun yang tidak ada apa-apanya. Henla, Bapak Ibu. Namun perkataan henla ini kita tahu di belakangnya penuh dengan makna. Kata sekalipun ini di belakangnya penuh dengan makna. Dan jika saya mau sederhanakan dalam bahasa sederhana, Bapak Ibu, ayat ini mengatakan seperti ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tangan-Mu ya Raja. Ayat 18 dikatakan, tetapi seandainya tidak, but even if, namun sekalipun tidak. Perhatikan Bapak Ibu, sekalipun ada sesuatu yang aneh, yang menakutkan, atau yang besar, yang tidak ada arti apa-apa itu, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Bapak Ibu kekasih Tuhan, seakan-akan kita melihat Sadrak, Mesak, dan Abednego, bagi mereka perapian yang menyala-nyala itu
seakan-akan tidak ada artinya dibandingkan kuasa Tuhan yang mereka percayai, Bapak Ibu. Nah, padahal kalau kita lihat di dalam kata la, terjemahan baru menerjemahkan kata tidak, sekalipun tidak, Bapak Ibu. Itu keterbatasan bahasa kita, dan kita bisa lihat kata tidak itu di ayat 18 ini diulang 3 kali. Tentu ada maksud yang akan diseberangkan luar biasa. Bapak Ibu, perhatikan ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan itu. Di sini Daniel mau menyatakan bahwa kami tidak akan memuja ataupun menyembah dewa Tuanku yang tidak ada apa-apanya itu. Itulah sebabnya renungan kita kali ini berjudul Even If, atau sekalipun. Bapak Ibu Saudaraku, di teks kita, kata sekalipun ini, jika kita mengenal siapa pengharapan kita, siapa yang ada di belakang kita, siapa yang ada di dalam kita, siapa yang menopang kehidupan percaya kita, Bapak Ibu, kita akan berani menghadapi kehidupan ini. Dan kita akan berani mengatakan seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, sekalipun Allahku tidak menolongku, dia tetap Allah yang berkuasa dan Allah yang luar biasa. Bapak Ibu, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak akan berani mengatakan hal itu jika mereka tidak sungguh-sungguh mengenal Allah Yehova yang menjadi pengharapannya itu. Sehingga Bapak Ibu, teofani mendatangi mereka ketika mereka ada di dalam perapian yang menyala-nyala, yang sudah dipanaskan 7 kali lipat, Bapak Ibu. Nah, banyak kita membaca sekilas ayat ini dengan biasa, tapi kalau kita coba dalami, ternyata ada hal yang luar biasa yang kita bisa mengerti, Bapak Ibu, yang kita bisa pelajari, karena firman Tuhan mewahyukan kepada penulis dengan luar biasa, Bapak Ibu, dan dijelaskan dengan sebuah kalimat di dalam Daniel pasal yang keempat. Lompat kita di ayat yang ke-32, yang di bagian C, yang mengatakan, hingga engkau mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa dan kerajaan manusia, dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Seorang hamba Tuhan mengatakan, Bapak Ibu, tidak ada yang lebih besar dari kehendak Allah. Tidak ada yang lebih besar dari kehendak Allah selain Allah itu sendiri. Dan kita tahu bahkan Allah pun lebih besar daripada kehendaknya. Nah, kekasih Tuhan, aplikasi sederhana dari renungan kita pada kali ini yang berjudul Even If, atau sekalipun, bagaimana kita menghadapi kehidupan ini. Beranikah kita melalui hari-hari kita berkata, sekalipun Allah tidak menolongku, sekalipun Allah tidak membuka jalanku, sekalipun Allah tidak menyembuhkan aku, sekalipun Allah tidak memberkati hidupku, tapi aku akan tetap mengasihi Tuhan. Aku akan tetap percaya kepada Tuhan. Nah, kita melihat kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego, tidak akan mungkin mereka berani mengatakan di depan Raja Nebukadnezar dan menentang ketetapan Raja untuk menyembah patung buatan tangannya, Bapak Ibu, jika tanpa pemahaman dan pengenalan yang benar akan Allah Yehova. Sebab itu kita akan merenungkan apa yang kita bisa lihat dan kita pelajari dari bagian ini, khususnya dari kata sekalipun ini. Bapak Ibu, hal pertama yang kita bisa lihat bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego mendapat anugerah dari Tuhan. Nah, kita bisa melihat di bagian pertama ini, Bapak Ibu, di hidup kita ini ada anugerah Tuhan yang menjadikan kita ini umat pilihannya, umat tebusannya. Nah, sehingga kita berani berkata sekalipun dalam menghadapi peristiwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, di tengah kesulitan pandemi yang dampaknya masih kita rasakan sampai sekarang ini, namun tetaplah percaya, Bapak Ibu, Allah kita memegang kontrol. Sejarah kehidupan umat manusia, dia ada di sana. Dia menopang setiap kehidupan anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya, yang mau sungguh-sungguh memberikan hati kepada dia. Bapak Ibu, Bapak kembali sudah mengajarkan kepada kita bagaimana kita seharusnya memandang penderitaan itu. Ternyata di dalam Filipi pasal 1 ayat 29 mengatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Bapak Ibu. Nah, lagi-lagi ini bicara tentang anugerah, Bapak Ibu. Apapun kondisi yang kita alami, bahkan mungkin kita ada di dalam lembah-lembah kekelaman, tetaplah percaya bahwa anugerahnya ada di sana menyertai kita. Minggu yang lalu kita mendengar firman Tuhan, Bapak Ibu, dari Bapak Gembala kita, yang mengingatkan bahwa dimanapun kita berada, Tuhan itu berada bersama dengan kita, Bapak Ibu. Bicara anugerah, Bapak Ibu, Allah memberitahu kita bahwa Allah itu adalah Allah yang memberi. Dan pada waktu Allah memberi semata-mata demi penerima pemberiannya, yaitu kita yang sesungguhnya tidak layak,
Bapak Ibu. Namun karena Allah itu mengasihi kita, Allah begitu menginginkan kita untuk kita bisa mendampinginya di dalam kekekalan. Bapak Ibu, dia tahu dan dia memutuskan untuk memberi anugerah keselamatan bagi kita yang sudah dipilihnya, yang sudah ditetapkannya dari semula untuk mendapat anugerah Bapak Ibu. Dan kita tahu, kita mengerti keselamatan itu kita peroleh sebagai anugerah pemberian dari Tuhan yang sama sekali tidak ada usaha dan jasa dari pihak kita sebagai manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini Bapak Ibu. Nah, Paulus mengatakan bahwa kita adalah orang-orang berdosa sebetulnya yang patut menerima murka Allah. Namun Tuhan memberi kita anugerah Bapak Ibu, memberi kita anugerah Bapak Ibu, dan ketika kita bisa merenungkan tentang hal itu Bapak Ibu, bagaimana keterbatasan kita manusia. Bahkan ketika kita sudah mengerti kita diberi anugerah, seringkali kita memandang dosa itu secara keliru Bapak Ibu. Nah, kita memandang dosa hanya dari sisi action saja, sehingga kita membayangkan dosa itu adalah tindakan seperti membunuh, mencuri, berzina, dan sebagainya. Tunggu dulu Bapak Ibu. Pada saat itu kita berpikir bahwa kita tidak melakukan dosa seburuk dan sejahat itu mungkin Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu, sifat dosa bukan hanya itu. Karena justru ada sifat dosa yang menjadi akar dari segala dosa, yaitu apa? Kesombongan, yaitu selfishness. Merasa mampu Bapak Ibu, egois, dan ingin setara dengan Tuhan, ingin menjadi seperti Tuhan, berkuasa mengatur kehidupannya sedemikian rupa tanpa campur tangan Tuhan. Nah, di poin yang pertama ini kita diingatkan bagaimana kita merespon anugerah Tuhan yang datang kepada kita Bapak Ibu. Hidup tenang. Bisakah kita di tengah-tengah kesulitan dampak pandemi yang kita hadapi ini Bapak Ibu, bisakah kita dalam hadiratnya kita tenang, kita mengerti bahwa ada anugerah yang Tuhan berikan bagi kita? Bisakah kita membuat jiwa kita, diri kita tenang dalam hadirat Tuhan? Bapak Ibu, lalu kita percaya, lalu kita bersyukur dan mengatakan, Tuhan, sekalipun bla bla bla, aku akan tetap mengasihimu. Bapak Ibu. Lalu, apakah kita bisa mengatasi kekhawatiran kita dengan tidak memiliki kekhawatiran secara berlebihan atau ketakutan secara berlebihan? Apakah dalam hati kita juga rindu dan haus selalu akan kebenaran? Bapak Ibu, karena anugerah akan selalu mendorong orang untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Bertumbuh dalam kebenaran Tuhan dan melakukannya. Apakah kita juga menjadi anak-anak Tuhan yang mau dan rela untuk berkorban bagi Tuhan dan bagi pekerjaannya? Bapak Ibu, karena itu bicara anugerah di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Lagi-lagi ini bicara peneguhan panggilan kita sebagai murid Tuhan yang sejati, Bapak Ibu, yaitu kita harus sangkal diri, pikul salib, lalu kemudian kita mengikut Tuhan, Bapak Ibu, dengan terus tetap setia. Di poin pertama ini kita belajar, Bapak Ibu, jika kita bisa melihat anugerah dan bisa meresponnya dengan benar, maka saya percaya kita akan berani dalam hidup ini mengatakan, sekalipun Allahku tidak menolong aku, sekalipun Allahku tidak memberkati aku, sekalipun Allahku tidak membuka jalanku, sekalipun Allahku tidak menyembuhkan aku, dan kita mengingat akan anugerah Tuhan dan lain sebagainya, Bapak Ibu, kita akan tetap mau setia dan akan semakin bertumbuh mengasihi Dia. Bapak Ibu, ini bagian yang pertama yang kita bisa lihat dari kata sekalipun ini. Lalu bagian yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana mengingatkan bagaimana pengenalan dan pengakuan kita akan Tuhan. Nah, kita diingatkan Bapak Ibu, kita tahu pengenalan dan pengakuan yang benar akan Tuhan itu muncul bermula dari pengetahuan akan kebenaran yang sejati. Dengan penuh hormat kita datang kepada Tuhan dalam pikiran kita dan berlanjut kepada hati yang berserah akan kedaulatannya, Bapak Ibu. Bukankah semuanya terangkum dalam satu kata, yaitu iman, Bapak Ibu? Kita tahu Bapak kembali juga sudah mengajarkan kepada kita unsur iman sejati ada 3, Bapak Ibu. Imannya satu, tapi di dalamnya ada 3 unsur yang perlu kita mengerti dan kita harus membangun iman kita di atas 3 unsur itu, Bapak Ibu. Yang pertama adalah dikatakan notisia, ada pengetahuan tentang kebenaran Injil Kristus yang sejati dalam hati dan pikiran kita, Bapak Ibu. Dan kita menerima hanya pengajaran yang sejati, hanya kebenaran yang sejati yang kita terima, pengetahuan tentang kebenaran Kristus Injil itu, Bapak Ibu, kita terus terima dalam diri kita. Lalu yang kedua unsur yang kedua adalah asensus, memiliki keyakinan dan kepercayaan penuh akan kebenaran ilahi itu, serta membawa diri berjuang dengan sadar dan takut hormat akan Tuhan mempraktekkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita semua, Bapak Ibu, masih dalam proses bagian ini. Memiliki iman yang murni, iman yang bertumbuh, kita masih dalam proses. Tapi tetaplah percaya Tuhan itu setia, Bapak Ibu. Asal kita mau merespon dengan benar anugerah yang Tuhan berikan, dan kita ingat ada tugas
kita untuk kita pelajari bagaimana kita membuat diri kita bertumbuh. Selain kita belajar kebenaran firman sejati, kita belajar untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari dengan takut dan hormat akan Allah kita, Bapak Ibu. Nah, dan unsur yang ketiga yang terakhir adalah fidesia. Bagian ini yang bagian yang tersulit, yang seringkali anak-anak Tuhan berat untuk melakukannya, Bapak Ibu. Yaitu apa? Komitmen dengan mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan dengan sikap hati yang rela dan berserah penuh pada kehendak dan kedaulatan Allah, Bapak Ibu. Bagian dan ketiga ini, fidesia ini, Bapak Ibu, bagian keberserahan kepada kehendak Tuhan ini yang seringkali sulit kita sebagai orang percaya lakukan, Bapak Ibu. Ada pergumulan, tantangan yang datang kepada kita. Kita tahu kita memiliki kekuatan, memiliki kemampuan, Bapak Ibu, memiliki relasi dan sebagainya. Ada tantangan yang datang, kita langsung hadapi tanpa kita bergumul lebih dahulu. Nah, kebanyakan anak-anak Tuhan jatuh di sisi ini, yaitu keberserahan kepada Tuhan. Dia tidak mau duduk diam dulu di hadirat Tuhan dan mengatakan apa yang harus dia hadapi. Biarkan kehendak Allah yang mengalir sehingga kita memiliki keberserahan penuh akan kehendak Allah. Lalu kemudian kita melihat Allah berbicara kepada kita untuk kita bisa melakukan apa yang harus kita lakukan seturut dengan kehendaknya, Bapak Ibu. Mari memiliki 3 pemahaman tentang iman yang sejati ini, Bapak Ibu. Bagaimana kita harus mengerti kebenaran itu, lalu mempraktekkan kebenaran itu dalam hidup kita sehari-hari, lalu kita memiliki keberserahan total dalam kehidupan kita. Jika kita memiliki iman sejati, Bapak Ibu, dalam kehidupan kita, maka saya yakin dan percaya kita tidak akan takut ketika kita harus menghadapi keadaan yang sulit dalam kehidupan kita. Jika iman kita dan pengakuan kita, pengenalan kita akan Tuhan itu baik, Bapak Ibu, dan saya yakin kita nggak akan takut lagi yang namanya penderitaan, kesulitan, tekanan hidup, Bapak Ibu, atau pergumulan, bahkan kesakitan yang datang dalam hidup ini. Karena kita sadar dalam hidup ini, kita ini manusia yang rapuh, kita ini manusia yang lemah, Bapak Ibu. Kita tidak kebal terhadap hal-hal yang seperti itu. Kadang-kadang keburukan, penderitaan itu bisa saja datang kepada kita tanpa kita mau, tanpa kita sadari, Bapak Ibu. Tapi Tuhan ingin supaya kita memperhatikan kondisi iman kita. Apakah kita memiliki iman yang sejati dan benar, Bapak Ibu? Maka kita akan memiliki pengertian, Bapak Ibu, pengakuan akan kedaulatan Tuhan. Dan pengenalan kita akan pribadi dan firman-Nya itu, sehingga iman sejati akan semakin mengekspresikan hal-hal yang luar biasa, Bapak Ibu, yang alkitabiah, yang berbicara tentang Allah dan kehendaknya dalam hidup ini, Bapak Ibu. Bagaimana dengan iman dan kepercayaan kita, Bapak Ibu? Melalui renungan yang singkat pada malam hari ini kita diingatkan, Bapak Ibu, bagaimana kisah Sadrak, Mesak dan Abednego mengatakan, sekalipun Allahku tidak menolong aku, Bapak Ibu, dia tetap percaya bahwa Allah itu mengasihi dia. Karena apa? Dia sudah mengerti, Bapak Ibu, bagaimana perbuatan Allahnya di masa lampau yang luar biasa. Bagaimana kuasa Allahnya yang luar biasa itu. Bagaimana Allahnya itu sanggup melakukan segala perkara, dan sungguh, Bapak Ibu, kita percaya. Firman Tuhan mengatakan tidak ada rancangan-rancangannya yang gagal, Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, sesuatu yang kita bisa perajil dan renungkan hari ini, Bapak Ibu, jadilah anak-anak Tuhan yang kuat di dalam Tuhan. Jadilah anak-anak Tuhan yang tidak mudah goyah hanya karena kesulitan dalam kehidupan. Tetaplah percaya, yakin, Bapak Ibu, bahwa Dia menyertai kita. Bahkan di dalam api pun Dia menyertai kita. Dalam lembah kekelaman pun Dia menyertai kita bersama-sama, Bapak Ibu. Asal kita punya pengertian yang baik akan Dia. Kita mengerti, merespon anugerah dengan baik, Bapak Ibu. Lalu kita melihat iman kita, Bapak Ibu. Iman kita bukan iman yang kita bangun hanya didasarkan kepada berkat, Bapak Ibu. Hanya berdasarkan kepada keadaan. Tapi kita membangun iman di atas dasar Kristus dan kebenaran firman yang sejati, Bapak Ibu. Maka saya percaya Roh Kudus akan menguatkan kita. Memberi kita kemampuan untuk berani mengatakan, Tuhan, aku mau tetap mengasihi Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku, aku mau tetap mengasihi Tuhan, Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu. Kita renungkan firman Tuhan yang sederhana pada kali ini, Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, kita bersyukur. Tuhan Allah yang luar biasa, Bapak Ibu. Dia ingin mengingatkan kita melalui renungan singkat kita, bahwa ada Tuhan yang luar biasa yang menyertai kita. Mari terus, Bapak Ibu, bawa diri kita terus bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan melalui firman yang sejati, Bapak Ibu. Perhatikan kehidupan kita. Beresponlah dengan benar akan apa yang terjadi di sekeliling kita. Akan kesesakan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Beresponlah dengan benar bahwa Dia pegang kendali atas kehidupan kita. Terpuji nama Tuhan, Bapak Ibu. Kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat renungan firman-Mu yang singkat dan yang sederhana pada
saat ini Tuhan, di ibadah tengah minggu ini. Kami tahu bukan kebetulan kami boleh ada hari ini, kami masih boleh menghirup udara yang segar, kami boleh melihat keselamatan dari Allah menyertai kami, perlindungan dari Allah nyata dalam kehidupan masing-masing kami, aktivitas kami disertai, kami dilindungi, dijauhkan dari segala mara bahaya, sakit penyakit, dijauhkan dari virus-virus termasuk virus corona yang beredar di luaran ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Tuhan, mau kami merenungkan firman pada malam hari, mengingatkan kami bahwa kami harus merespon tentang anugerah Allah yang sudah datang kepada kami. Dan kami harus memberikan hidup kami sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Kami mau dipakai oleh Tuhan dan kami mau terus memiliki iman yang bertumbuh di dalam Tuhan senantiasa. Kau yang memberkati kami semuanya Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah saat ini Bapa, dalam segala aktivitas kehidupan mereka, dalam segala kesusahan pergumulan hidup mereka Bapa, kiranya Tuhan anugerah-Mu menolong mereka, iman mereka semakin teguh di dalam Tuhan, iman mereka semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan, apapun keberadaan mereka Tuhan, bahkan di dalam kondisi-kondisi yang terpuruk sekalipun Bapa, mereka tetap mau mengasihi Tuhan apapun yang terjadi. Mari Bapa, biar hamba-Mu di tempat ini berdoa, belas kasihan Allah turun atas umat-Mu yang mengasihi-Mu, umat-Mu yang percaya kepadamu, umat-Mu yang mendedikasikan hidupnya untuk kemuliaan Allah, yang mau terus menabur bagi kemuliaan Allah. Terus Tuhan, Kau memberkati umat-Mu yang mereka memikirkan tidak hanya untuk kehidupannya, tapi untuk segala pekerjaan yang Tuhan mau, untuk segala kehendak-kehendak yang Allah mau perbuat. Biarkan itu terjadi dan terlaksana dalam hidup kami sebagai umat-Mu yang percaya dan yang mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat renungan firman yang sederhana dan singkat pada kali ini Tuhan, itu mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang mendapat anugerah, diselamatkan dan beroleh kasih karunia di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Oleh sebab itu hanya di dalam Tuhanlah kami mau bermegah dan kami mau percaya. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Kau memberkati seluruh jemaat-Mu tanpa terkecuali Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang memberitakan dengan sederhana ini, karena Tuhan juga semakin mengurapi hamba-Mu, memakai dengan lebih baik lagi Tuhan. Mungkin banyak kesalahan, pelanggaran, kelemahan, karena Tuhan tetap Allah yang akan menolong kami Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang membela seluruh Indonesia, firman kebenaran-Mu Tuhan, yang kami renungkan, kami pelajari, dan kami hidupi dalam kehidupan kami. Tolong kami manusia yang terbatas ini Bapa, dan berkat-Mu atas kami Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Bapa di surga. Kekasihku dalam Tuhan, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan. Saat ini Engkau sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Renungkanlah kebenaran firman Tuhan, serta lakukanlah. Maka terimalah segala berkat yang datang daripada Allah Bapa di surga, kasih karunia dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang masih dalam Roh-Nya yang kudus, yang akan tetap terus memelihara kita, menyertai kita, apapun kondisi yang kita hadapi di tengah pandemi ini. Tetaplah percaya Dia Allah yang mau kita terus semakin bertumbuh mengenal Dia dengan sempurna, terus semakin bertumbuh untuk mengasihi Dia apapun keadaan yang kita alami. Dan percayalah Dia menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman untuk melakukan kehendak-Nya yang mulia. Bagi Tuhan seluruh kehidupan kita, bagi Allah lah segala apapun yang ada di dalam kehidupan kita, kita dedikasikan bagi kemuliaan Allah. Terimalah segala berkat dan kebaikan-kebaikan ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Umat percaya yang percaya dikasihi dan diberkati oleh Tuhan dengan iman percaya. Bersama kita berkata, amin. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati.